Seorang perempuan di Palembang mengejar pelaku jambret dengan sepeda motor setelah gelang emasnya dirampas. Kakek 75 tahun di Palembang menjadi korban perampokan dan penganiayaan saat dalam perjalanan menuju rumah anaknya. Sriwijaya FC kembali gagal memetik poin penuh di kandang setelah takluk 0-3 dari Persikat Depok. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kami awali Kompas Sumbaksel dari seorang perempuan di Palembang menjadi sorotan setelah mengejar pelaku jambret dengan sepeda motor. Ia kehilangan gelang emas yang dirampas saat kejadian. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pengendara motor perempuan berteriak dan mengejar pelaku jambret di Jembatan Musi 6 Ilir Barat 2 Palembang. Upayanya gagal karena pelaku melaju kencang. Korban Santi Fitria mengaku pelaku telah mengikutinya sejak di kawasan Tangga Buntung sebelum mendekati dan merampas gelang emas miliknya seberat 18,75 gram, lalu kabur menuju Seberang Ulu. Itu kan ceritanya dari rumah sana ke arah Suro, ya kan? Nah, udah tau lah dia tuh untuk yang dari Tangga Buntung, kan? Pas di tempat kejadian perkara itu, tiba-tiba dia narik pulang, langsung lari ke pojok ini, enggak? Tapi sempat menjerit waktu ya? Iya, sempat menjerit kok. Suara pada Nino kan, cuman mungkin untuk nak nolong yang mana kan, salahnya tidak untuk aku. Gelang apa yuk? Gelang ini apa? Kita modern Emas. Emas. Iya, emas. Kejadian tersebut telah dilaporkan ke Polda Sumsel dan kini menunggu proses penyelidikan polisi. Rizky Oktora, Moklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, seorang kakek 75 tahun di Palembang menjadi korban perampokan dan penganiayaan saat dalam perjalanan menuju rumah anaknya. Ia menderita luka serius sementara ponselnya dibawa kabur pelaku. Kepala Syahrul, kakek 75 tahun di Palembang mengalami luka robek dan lebam setelah dianiaya serta dirampok orang tak dikenal. Peristiwa terjadi Kamis 20 November 2025 pagi lalu di Jalan Kiai Haji Balki Banten 2 saat korban berjalan menuju rumah anaknya. Pelaku yang mengendarai sepeda motor berpura-pura menanyakan alamat dan menawarkan tumpangan. Korban yang tidak curiga ikut bersama pelaku, namun dibawa ke lokasi sepi. Di sana pelaku merampas ponsel korban dan menganiaya hingga terluka. Siapa yang kena begal? Orang tua. Itu di mana kejadian? Kejadian di SMP, di belakang SMP 35 Jalan Banten dulu. Oh, dilukain nggak bapak kita? Iya, sini pelak sini. Itu pecah, belah. Belah? Benjol, bengkak, memar di seluruh muka memar. Itu dianiaya atau apa? Ini di apa tuh diajak kan katanya minta tunjukin alamat. Jadi dibantulah tunjukin alamat pas di tempat sepi dipegang. Ya PHP. Keluarga korban telah melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Palembang dan kasus sedang dalam penyelidikan polisi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Yang juga jadi sorotan saudara, seorang warga Ogan Ilir, Sumatera Selatan melaporkan seorang kepala desa atas dugaan penganiayaan. Korban mengaku dianiaya sekelompok orang yang diduga bertindak atas perintah sang kades. Suharman, warga Ogan Ilir, melapor ke Polda Sumsel setelah dianiaya sekelompok orang yang diduga atas perintah seorang kepala desa. Penganiayaan terjadi di Desa Embacang, Lubuk Liat pada Selasa 4 November 2025 lalu. Sebelum kejadian, ia sempat berbicara dengan terlapor melalui telepon setelah mendatangi ketua RT setempat. Terlapor disebut menuding Suharman merekam kegiatan musyawarah desa dan memintanya datang ke Embacang.
Setibanya di lokasi, Suharman langsung dianiaya hingga mengalami luka serius di kaki dan dada. Aksi itu baru berhenti ketika polisi tiba di tempat kejadian. Tuduhan mereka, saya mendokumentasikan musdes tanpa izin. HP saya posisinya lobet, hampir lobet, 10%. Dan waktu itu pula saya tidak megang HP sama sekali. Saya taruh di dalam tas, nah, kemudian saya diseret itu, lalu saya dihujani ramai-ramai. Nah, di tengah desa Bacang itu, saya dikeroyok dengan oknum, kades, suruhan kades, kemudian Pak Kadesnya juga. Laporan dugaan penganiayaan telah diterima Polda Sumsel dan kini menunggu tindak lanjut penyelidikan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, seorang tukang tambal ban di Palembang diserang rekannya setelah menolak meminjamkan sepeda motor. Pelaku melukai leher dan tangan korban dengan benda tajam. Firmansyah, seorang tukang tambal ban di Palembang mengalami luka sayat di leher dan tangan setelah diserang temannya pedagang sarung jok motor. Korban disayat tak jauh dari lapak mereka di Jalan Opiraya, Jakabaring pada Kamis 20 November 2025 lalu. Sebelum kejadian, pelaku sempat menantang korban berkelahi. Firmansyah menolak dan berniat mencari rekannya untuk didamaikan, namun pelaku justru mengejar dan langsung melukai korban dengan benda tajam. Melihat korban terluka, pelaku melarikan diri, sementara warga membawa Firmansyah ke rumah sakit. Memang ada masalah sebelumnya, Kak? Memang ada masalah, ada teguran. Oh, gara-gara apa, Kak? Gara-gara dia minjam motor. Terus? Ya kemana-mana, ya aku udah galak dipinjemin motor terus kan. Oh. Ya bukannya apa, Kak? Bukan hitung-hitungan. Ya komongi yang minjem kan, ya minimal balik ke minyak kan. Iya. Ya aku selalu dibuat rugi, ya udah galak kan. Iya. Motif penyerangan diduga karena pelaku kesal setelah tidak dipinjamkan sepeda motor. Jadi sementara kita ada laporan dari warga bahwa ada korban yang mengalami luka. Jadi setelah kita cek di rumah sakit ternyata korban ini mengalami luka perkelahian. Nah, jadi kalau ininya penganiayaan. Ditusuk dia? Nah, kalau lihat dari ininya mungkin senjata alat jenis apa itu? Karena itu kena beset tangannya kan. Nah, kena itu. Nah, sayat misalnya kan sayat kalau bahasa Indonesianya itu. Kalau motifnya belum kita ketahui, tapi untuk sementara memang motifnya katanya mungkin ada perselisihan sudah lama. Nah itu, dendam mungkin. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi, mengantongi identitas pelaku dan masih melakukan pengejaran. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara Polda Sumsel memusnahkan lebih dari 10 kg sabu dan belasan ribu butir ekstasi hasil pengungkapan kasus di sejumlah wilayah. Sebanyak 14 tersangka ditangkap, termasuk seorang bandar. 647,86 gram. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel memusnahkan 10,97 kg sabu, 18.774 butir ekstasi, dan ratusan gram serbuk narkotika hasil 8 laporan polisi. Seluruh barang bukti dimusnahkan dengan dilarutkan ke air deterjen, di blender lalu dibuang ke saluran pembuangan. Narkoba tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus sepanjang Oktober hingga November 2025. Sebanyak 14 tersangka ditangkap di Palembang, Ogan Ilir, Musi Banyuasin, dan Banyuasin, termasuk seorang bandar asal Tanjung Raja dengan barang bukti sabu 10 kg. Itu berhasil mengungkap 8 perkara dengan 14 tersangka, di mana mengamankan barang bukti, menyita barang bukti, sabu sebanyak 11.000, lebih kurang 11.000, ekstasi 19.000, serbuk narkotika, sehingga totalnya bisa menyelamatkan lebih kurang 152.798 jiwa. Kalau kita melihat dari sebaran hasil pengungkapan kita, Palembang ada 1 LP, Musi Banyuasin ada 2 LP, Ogan Ilir ada 4 LP, Banyuasin ada 1 LP. Artinya penyebarannya ini masih pada posisi yang lama. Ya. Polisi masih menelusuri jaringan peredaran dan asal narkotika tersebut, sekaligus memperketat jalur lintasan dan perbatasan menjelang pergantian tahun. Ke-14 tersangka kini ditahan di Polda Sumsel dan menghadapi ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksal. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan, saudara. Informasi dari Bangka Belitung, puluhan ton BBM bersubsidi yang ditimbun di kawasan Riding Panjang Bangka disita petugas. BBM itu diduga disiapkan untuk dijual pada penambang setempat. Selain BBM, 5 orang turut ditangkap. Sebuah gudang di Desa Riding Panjang, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, digerebek polisi. Gudang tersebut diduga menjadi lokasi penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi. Dari dalam gudang, polisi menemukan 42 ton BBM jenis solar bersubsidi. Solar subsidi tersebut diketahui berasal dari wilayah Sumatera Selatan serta beberapa titik di Pulau Bangka. Dalam penggerebekan ini, 5 orang pelaku ditangkap, masing-masing DN alias DK selaku direktur, AA alias Abi sebagai komisaris, serta BS dan IP berperan sebagai supir truk pengangkut BBM, dan AW sebagai kernet kendaraan. Selain para pelaku, petugas juga menyita berbagai alat bukti, seperti drum, toren berisi solar subsidi, serta sejumlah tangki dan truk yang sudah dimodifikasi untuk menampung BBM. Rencananya, solar subsidi tersebut akan dijual kepada para penambang timah di wilayah Pulau Bangka. Dari antara 5 orang itu ada yang sebagai supir, kemudian ada yang sebagai kernet. Rata-rata dari asal-usul dari para tersangka yang sudah kita tersangka ini itu berasal dari Sumatera Selatan. Total barang bukti Bang berapa banyak? Total barang bukti sekitar 42 ton. Jenis apa aja BBM subsidi? Jenis BBM-nya Bang apa Ya, itu jenis BBM solar. Solar semua ya? Iya, solar semua. Saat ini, para pelaku dan barang bukti diamankan di Mapolda Bangka Belitung untuk penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, kelima pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Dari Jambi, saudara, seorang petugas UPPKB di Batanghari diduga menjadi korban tabrak lari truk box saat mengatur lalu lintas di pintu masuk Jembatan Timbang. Insiden yang terekam kamera pemantau itu viral di media sosial. Petugas UPPKB saat mengatur di pintu masuk Jembatan Timbang yang berada di kilometer 7, Desa Simpang Terusan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Jambi. Dari rekaman kamera pemantau, sejumlah petugas tengah mengarahkan sebuah truk angkutan barang ke Jembatan Timbang. Namun, truk tersebut malah melaju kencang dan langsung menabrak salah seorang petugas UPPKB. Korban selanjutnya dievakuasi dan langsung dilarikan ke Puskesmas Muara Tembesi untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara, sopir truk tersebut berhasil melarikan diri. Korban Muhtarudin ini selamat dari maut usai dihantam truk dan hanya mengalami luka-luka pada bagian tubuh. Kecelakaan ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian Satlantas Polres Batanghari untuk ditindaklanjuti. Kendaraan tersebut tidak menghiraukan petugas yang mengarahkan masuk ke UPPKB. Jadi kecepatan mobil tersebut makin melaju, lanjut menyenggol petugas yang lagi mengarahkan ke dalam pintu masuk UPPKB. Jadi petugas tersenggol oleh kendaraan tersebut, mengalami luka bagian pelipis mata dan gigi atas mata 3 buah dan tangan luka-luka dan kaki lecet. Pasca kejadian, truk box yang diduga menabrak Muhtarudin tersebut saat ini terpantau lari ke wilayah Kabupaten Tebo, masih dalam pengejaran aparat kepolisian Satlantas Polres Batanghari. Tim Liputan, Kompas TV Jambi. Yang juga jadi sorotan, saudara, ponsel seorang jurnalis di Bengkulu yang tertinggal di motornya raib dicuri sebelum akhirnya pelaku terlacak dan ditangkap. Pelaku hanya pasrah saat digelandang ke Mapolsek Ratu Agung. Ia ditangkap tak lama usai mencuri ponsel yang tertinggal di motor.
Korbannya tak lain adalah seorang jurnalis di Bengkulu. Menurut korban, saat itu ia tak sadar meninggalkan ponselnya di motor saat akan membeli kue. Ia baru menyadari ponselnya raib saat hendak menghubungi narasumber. Polisi kemudian melacak keberadaan ponsel hingga mengarah ke seorang pria. Polisi lalu memancing pelaku untuk bertemu lalu meringkusnya. Depan sebuah toko donat atau roti ya, di Jalan Pelamboyan. Nah, dari malam tim kami, tim Macan Ratu ya, berusaha untuk melakukan penyelidikan dengan men-tracer nomor tersebut dan HP tersebut ternyata aktif. Sehingga dipancing dan bertemulah di depan BIM ya, di daerah Ratu Samban ya. Begitu bertemu, kita amankan dan interogasi. Kebetulan HP tersebut sedang dibawa oleh yang bersangkutan. Pelaku dan barang bukti kini masih berada di Mapolsek Ratu Agung guna proses penyidikan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Kembali dari Bengkulu, pemerintah Provinsi Bengkulu bersiap mengusulkan tambahan kebutuhan LPG subsidi 3 kg untuk tahun 2026. Kebutuhan itu diproyeksikan meningkat seiring pelaksanaan program makan bergizi gratis. Usulan yang disampaikan ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi mencapai 458.000 metrik ton. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan dengan usulan tahun lalu yang hanya berjumlah 78.000 metrik ton. Meningkatnya usulan gas LPG subsidi 3 kg tersebut seiring bertambahnya kebutuhan usaha mikro, khususnya program makan bergizi gratis yang berjalan. Pemerintah daerah berharap jumlah usulan kebutuhan gas subsidi tersebut dapat disetujui. Tiap tahun jatah kita ini kita minta tambah terus. Betul. Kita mengharapkan tidak ada kekurangan itu. Tapi kan kita kan hanya mengusulkan. Nanti pihak pusat lah yang menentukan memfinalisasi jatah untuk Bengkulu itu berapa. Tapi intinya bahwa apa yang kita minta dari kabupaten kota dan sebagainya itu yang kita sebagai bahan kita mengajukan ke pusat tentang jatah Bengkulu seperti itu. Adapun usulan LPG subsidi tersebut diperuntukkan bagi rumah tangga sebanyak 687.000 metrik ton, usaha mikro 277.000 metrik ton, kebunian nelayan 14.000 metrik ton dan petani 92.000 metrik ton. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Demikian tadi saudara sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksal. Rizka Silviana masih bersama Anda di Kompas Sumbaksal, saudara. Informasi lainnya, saudara, puluhan pengusaha catering menjadi korban penipuan bermodus kemitraan penyedia makan bergizi gratis. Mereka merugi hingga ratusan juta rupiah setelah diminta menyiapkan dapur sesuai standar dan mengikuti seminar sosialisasi program. Namun kemitraan yang dijanjikan tak pernah terwujud. Didampingi kuasa hukum, puluhan pengusaha catering melapor ke Polda Sumsel setelah menjadi korban penipuan oknum mitra bakul digital bernama Sutio Putra Gentakarya. Mereka dijanjikan peluang menjadi mitra penyedia makan bergizi gratis dengan nilai realisasi mencapai 3 miliar rupiah. Terlapor merekrut korban dari Palembang, Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Lahat, dan Banyuasin. Para pengusaha diminta menyiapkan dana talangan sebagai modal, mengikuti seminar sosialisasi MBG, hingga mentransfer dana puluhan juta rupiah. Mereka juga telah menyiapkan dapur produksi sejak akhir 2024, namun program tak kunjung berjalan dan terlapor sulit dihubungi. Jadi kami melaporkan tipu gelap dari oknum yang membawa program untuk MBG. Dan iming-iming itu sehingga mereka meminta dana di depan untuk nantinya memberikan kerjasama dan memberikan nanti titik-titik untuk MBG, sehingga bapak-bapak ibu-ibu ini juga disuruh buat dapur. Nah, sudah banyak yang sudah buat dapur, sudah banyak yang sudah, tapi rupanya tidak ada sampai hari ini tidak ada realisasi sama sekali.
Polisi kini melakukan penyelidikan melalui Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Sumsel. Di dalam seminar tersebut kemudian terlapor menjanjikan kepada si korban bahwa terlapor dan kawan-kawan ini bisa menjadikan para korban ini sebagai mitra dari MBG. Sampai hari ini, sampai sekarang, ternyata janji dari si pelaku ini tidak terpenuhi. Kemudian Polda Sumatera Selatan saat ini masih mempelajari, setelah menerima laporan ini, kemudian nanti akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Para korban berharap laporan mereka segera ditindaklanjuti, mengingat total kerugian hampir mencapai 500 juta rupiah. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, sebuah minibus ringsek setelah ditabrak truk yang diduga melaju kencang. Benturan keras itu membuat pengemudi dan penumpangnya terluka. Satu minibus mengalami kerusakan parah di bagian depan dan belakang setelah ditabrak sebuah truk di Jalan Soekarno-Hatta, Alang-Alang Lebar, Palembang, Rabu 19 November 2025 sore. Kecelakaan terjadi ketika minibus melaju dari Jalan Kolonel Sulaiman Amin menuju Simpang Macan Lindungan. Dari arah belakang, truk yang diduga melaju kencang dan hendak berpindah lajur menabrak minibus hingga kendaraan itu hilang kendali dan menghantam median jalan. Pengemudi minibus menyebut sopir truk sempat mengaku sedang mengejar truk lain yang berada di depan. Anak istri kah? Anak istri. Nah, mana kondisinya? Alhamdulillah, ini lagi diperiksa oleh rumah sakit. Luka ringan. Anak kah? Anak Pikirnya baik. Dia nak pindah jalur kalau pengakuan dia tadi. Pindah jalur ya dia langsung ngaku memang nabrak gitu dari situ. Kan memang soalnya dia ini kan iring-iringan tuh. Mungkin mengejar kawan yang di depan, dia paling belakang soalnya. Ya, Akibat benturan keras tersebut, minibus ringsek dan pengemudinya bersama 2 penumpang mengalami luka-luka. Sopir truk beserta kendaraannya telah dibawa ke pos laka lantas tempat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dari dunia literasi, Saudara, Festival Literasi Kabupaten Ogan Ilir disambut meriah peserta dari seluruh kecamatan. Gelaran perdana ini menghadirkan 4 lomba utama yang dirancang untuk menumbuhkan minat baca, memantik kreativitas, dan memperkaya pemahaman budaya di kalangan generasi muda. Festival literasi yang digelar Dinas Perpustakaan Ogan Ilir menjadi ruang untuk peserta dari berbagai kecamatan untuk menampilkan kemampuan literasi mereka. 4 lomba masing-masing bertutur, resensi buku, perpustakaan desa, dan stand literasi budaya. Hadir sebagai wadah kreatif yang menyoroti kekayaan lokal dan karakter tiap daerah. Seluruh kecamatan ada perwakilannya untuk mengikuti festival literasi ini, sehingga ini patut kita syukuri. Karena ini yang pertama untuk mudah-mudahan ke depan bisa lebih ramai lagi, lebih baik lagi, dan dapat dihadiri oleh peserta yang lebih banyak lagi. Ajang ini direncanakan menjadi agenda tahunan, seiring tingginya partisipasi sekolah dan masyarakat yang menunjukkan kepedulian terhadap pelestarian budaya melalui karya. Dari seluruh rangkaian, lomba bertutur menjadi sorotan karena keberagaman cerita daerah yang dibawakan para peserta. Jadi setelah kita adakan lomba ini supaya luar biasa partisipasi dari masyarakat, terutama sekolah-sekolah yang mengikuti lomba ini. Dan mereka dengan adanya lomba ataupun festival ini, mereka ingin mengangkat budaya ataupun khas dari masing-masing yang tadinya mereka tidak peduli, jadi sekarang jadi peduli. Selain menguatkan minat baca, festival ini mendorong anak-anak Ogan Ilir untuk mengenal budaya sendiri, memperluas wawasan, dan terbiasa menggali informasi dengan bijak. Senang, pasti senang. Ya, pasti senang banget. Legenda Parang Bertuah. Ikut lomba lagi dan ngembangin prestasi aku kayak gitu. Buat yang belum menang, ya bisa ada tahun-tahun ke depannya, semangat terus, dan jangan gugup kalau di depan jurinya gitu. Inisiatif ini diharapkan menjadi langkah awal, menjadikan kawasan perpustakaan sebagai pusat perkembangan literasi dan kebudayaan di Indralaya pada masa mendatang. Tim Liputan, Kompas TV, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Informasi pendidikan, Saudara, siswa program Sekolah Rakyat mulai mengikuti pembelajaran berbasis kurikulum nasional setelah melewati masa pengenalan lingkungan sekolah.
Proses belajar kini difokuskan pada peningkatan konsentrasi dan penyesuaian materi. Aku Raya. Aku adalah seorang penelitian sosial. Siswa program Sekolah Rakyat mulai mengikuti pembelajaran berbasis kurikulum nasional setelah menuntaskan masa pengenalan lingkungan sekolah sejak dibuka serentak pada 14 Juli lalu. Meski tertinggal 3 bulan dari sekolah formal, percepatan materi dilakukan melalui penyesuaian metode dan pendampingan intensif para pengajar. Fokus belajar dan kepercayaan diri siswa turut menjadi perhatian, mengingat beragam latar belakang mereka. Model sekolah berasrama membantu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung konsentrasi belajar. Peran guru ya, karena guru-guru di sini luar biasa, mereka menyiapkan agar anak-anak tidak ketinggalan gitu dengan yang lain ya. Walaupun itu matrikulasi, tetapi materi-materinya itu bisa memberikan konsep yang jelas tentang pembelajaran yang akan mereka pelajari sekarang. Ya, alhamdulillah ya sekarang ini sudah banyak yang bisa melaju gitu. Latihan-latihan atau seperti ekstrakurikuler ini juga itu melatih mereka untuk fokus. Nah disitulah kalau mereka sudah fokus belajar, insya Allah mereka akan bisa ya menyelesaikan ketertinggalan mereka lah. Berbagai sarana pembelajaran baru seperti smartboard dan perangkat digital diperkenalkan untuk memperluas pengalaman belajar. Guru di sini sangat menyenangkan, mengasihkan. Ada banyak guru yang memberi pelajaran dengan caranya tersendiri, yang sehingga tidak membuat bosan anak-anak belajar. Kita mempersingkat waktu pembelajaran, seperti kalau misalnya dibagi seperti bulan ini kita harus menyampaikan 1 bab seperti itu. Sekolah Rakyat tidak hanya menerapkan kurikulum akademik, tetapi mengintegrasikan 3 pilar pembelajaran, kurikulum nasional, kurikulum asrama, dan kurikulum vokasi. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke informasi olahraga, saudara, Sriwijaya FC kembali gagal memetik poin penuh di kandang setelah takluk 0-3 dari Persikat Depok pada pekan ke-11 Championship. Sriwijaya FC kembali terpuruk di kandang setelah kalah 0-3 dari Persikat Depok di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Baru 4 menit laga berjalan, gawang tuan rumah terbuka lewat sontekan Yudi Safrizal. Persikat menambah 2 gol pada babak kedua melalui Marcelinus Ola menit ke-49 dan Faisal Ramadoni menit ke-87. Pelatih SFC Budi Sudarsono menyayangkan kelengahan timnya dalam mengantisipasi serangan lawan. Kita lengah sampai kita tuh, tapi saya sebagai pelatih hanya meminta untuk tenang dan mudah-mudahan di putaran kedua ini kita siap. Itu yang diharapkan pelatih ke manajemen. Sementara pelatih Persikat Ahmad Zulkifli mengapresiasi performa anak asuhnya. Tapi memang lagi-lagi di sepak bola hanya permainan dan mudah-mudahan bisa diterima anak-anaknya, dan kami mendoakan supaya dia cepat bangkit dari keterpurukan, mudah-mudahan partai berikutnya juga bisa meraih 3 poin perdananya. Hasil ini membuat Sriwijaya FC semakin tenggelam di dasar klasemen grup 1 dengan hanya mengoleksi 2 poin dari 11 pertandingan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kami jeda sejenak, saudara, setelah itu kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksal. Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksal. Saudara, jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksal hari ini. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pengendara motor perempuan berteriak dan mengejar pelaku jambret di jembatan Musi 6 Ilir Barat 2 Palembang. Upayanya gagal karena pelaku melaju kencang. Korban Santi Fitria mengaku pelaku telah mengikutinya sejak di kawasan Tangga Buntung sebelum mendekati dan merampas gelang emas miliknya seberat 18,75 gram, lalu kabur menuju Seberang Ulu. Itu kan ceritanya dari rumah sana ke arah Suro, ya kan? Nah, udah tau lah dia tuh untuk yang dari Buntung, kan? Pas di tempat kejadian perkara itu, tiba-tiba dia narik pulang, langsung lari ke posisi ini, enggak? Tapi sempat menjerit waktu ya? Iya, sempat menjerit,
pada Nino kan, cuman mungkin untuk nak nolong yang mana kan, kalau itu kan. Gelang apa yuk? Gelang ini apa? Kita modelan Emas. Iya, emas. Kejadian tersebut telah dilaporkan ke Polda Sumsel dan kini menunggu proses penyelidikan polisi. Reski Oktora, Moklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kepala Syahrul, kakek 75 tahun di Palembang mengalami luka robek dan lebam setelah dianiaya serta dirampok orang tak dikenal. Peristiwa terjadi Kamis 20 November 2025 pagi lalu di Jalan Kiai Haji Balki, Banten 2 saat korban berjalan menuju rumah anaknya. Pelaku yang mengendarai sepeda motor berpura-pura menanyakan alamat dan menawarkan tumpangan. Korban yang tidak curiga ikut bersama pelaku, namun dibawa ke lokasi sepi. Di sana pelaku merampas ponsel korban dan menganiaya hingga terluka. Oh, siapa yang kena begal? Orang tua. Oh, itu di mana kejadian? Kejadian di SMP, di belakang SMP 35 Jalan Banten dulu. Oh, dilukain nggak bapak kita itu? Iya, sini belah, sini itu pecah, belah. Belah? Benjol, bengkak, memar, di seluruh muka memar. Itu dianiaya atau apa? Ini di apa tuh diajak kan katanya minta tunjukin alamat. Jadi dibantulah tunjukin alamat, pas di tempat sepi dibegal. Dia PHP. Keluarga korban telah melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Palembang dan kasus sedang dalam penyelidikan polisi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sriwijaya FC kembali terpuruk di kandang setelah kalah 0-3 dari Persikat Depok di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Baru 4 menit laga berjalan, gawang tuan rumah terbuka lewat sontekan Yudi Safrizal. Persikat menambah 2 gol pada babak kedua melalui Marcelinus Ola menit ke-49 dan Faisal Ramadoni menit ke-87. Pelatih SFC Budi Sudarsono menyayangkan kelengahan timnya dalam mengantisipasi serangan lawan. Kita lengah sampai tidak pun, tapi saya sebagai pelatih hanya meminta untuk tenang dan mudah-mudahan di putaran kedua ini kita siap. Itu yang diharapkan pelatih ke manajemen. Sementara pelatih Persikat Ahmad Zulkifli mengapresiasi performa anak asuhnya. Tapi memang lagi-lagi ini sepak bola hanya permainan dan mudah-mudahan bisa diterima dan kami mendoakan supaya dia cepat bangkit dari keterpurukan. Mudah-mudahan partai berikutnya juga bisa meraih 3 poin perdananya. Hasil ini membuat Sriwijaya FC semakin tenggelam di dasar klasemen grup 1 dengan hanya mengoleksi 2 poin dari 11 pertandingan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita Kompas Sumbaksel, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan saudara, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.